kita sungguh luar biasa. Kita bukan menjadi hambanya lagi, tetapi kita menjadi sahabat buat Tuhan kita. Amin. Dan Dia selalu setia menyertai kita, baik di dalam keadaan suka maupun duka. Dia tetap sahabat kita. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus sahabat kita. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Masih lemes. Coba sebelah kiri saya boleh menghadap ke tengah. Sebelah kiri saya boleh menghadap ke tengah, putar balik badannya. Sebelah kanan saya boleh menghadap ke sini. Kita mau nyanyi bergantian. Coba lihat mata teman-temannya. Lihat mata teman-temannya. Kita lihat Yesus ada di mata teman kita. Mari kita mau katakan sebelah kanan kiri saya dulu ya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Sebelah kanan saya. Ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia, kau selalu bersama-sama. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa. Menghadap ke depan, katakan pada Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita katakan sekali lagi. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita kita dalam siapa? Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. Mari kita mau duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa kita datang ke tempat ini. Kita mau memuji Tuhan dan menyembah Dia. Dan kita juga mau mengucap syukur atas setiap kebaikan yang boleh kita rasakan, boleh kita miliki di dalam kehidupan ini. Mari kita sapa Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang selalu setia, yang selalu mau mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Karena Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat hidup benar di hadapan-Mu. Sehingga apapun yang kami nyatakan,
doa-doa kami dengan penuh iman dan percaya padamu. Dan setiap kebaikan-Mu Tuhan, kami juga percaya Engkau menguduskan tempat ini, sehingga kami dapat memuji, memuliakan Engkau, dan syukur kami boleh kami hantarkan ke dalam-Mu Tuhan. Di dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, ku hidup penuh berkat-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang ku andalkan, Yesus Kau kemenanganku. Bila ku melihat perbuatan tangan-Mu, tak dapat ku hitung berkat-Mu. Pimpin aku Tuhan di sepanjang jalanku, agar ku selalu dapat bersyukur. Di dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, ku hidup penuh berkat-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang ku andalkan, Yesus Kau kemenanganku. Bila kami melihat Engkau Tuhan, aku melihat perbuatan tangan-Mu, tak dapat ku hitung berkat-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang jalanku, agar ku selalu dapat bersyukur. Kami selalu melihat perbuatan tangan-Mu Tuhan. Aku melihat perbuatan tangan-Mu, tak dapat ku hitung berkat-Mu. Pimpin aku Tuhan di sepanjang jalanku, agar ku selalu dapat bersyukur. Ajar kami selalu bersyukur Tuhan. Aku selalu dapat bersyukur. Inilah syukur kami Tuhan. Agar ku selalu dapat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku mau bersyukur. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, Allah yang baik. Terima kasih, ku mau bersyukur. Terima kasih Yesus atas kebaikan. Kau mau selalu bersyukur Tuhan dalam segala apapun yang terjadi. Karena kami percaya segala sesuatu yang baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang Kau berikan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan kepada kami. Berkatilah kami semua yang hadir di sini satu persatu ya Bapa. Jangan ada yang terlewatkan. Biarkanlah kami boleh selalu terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila ku melihat perbuatan tangan-Mu, tak dapat ku hidup berkat-Mu. Pimpin aku Tuhan di sepanjang jalanku, agar ku selalu dapat bersyukur. Agar ku selalu dapat bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, apakah ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya? Dipersilakan maju ke depan. Shalom semua Bapak Ibu. Saya mau cerita kemarin sempet bangun pagi dadakan saya tuh sakit leher. Sakit leher sampai suara tuh serak sama sekali. Terus saya kan emang sudah rutin rosario. Terus pas di rosario itu, pas saya rosario tuh kayaknya leher nih makin ngelitik, makin kayak ada sariawan di kalau sariawan di bibir itu kan sakit banget tuh. Itu tapi rasanya tuh kayak di leher gitu loh. Terus saya dalam rosario saya mau berhenti tapi saya tanggung, sudah yang peristiwa yang ketiga. Terus saya pikir udahlah saya tanggung, terus rosario leher. Pas habis itu sampai habis peristiwa kelima itu hilang sama sekali. Sampai besoknya juga saya pikir kebetulan kali ya. Tapi sampai besoknya sampai itunya malah batuk saya juga hilang, semua hilang. Jadi ya benar-benar waktu itu padahal saya melakukannya dengan ini benar apa enggak gitu ya. Dengan imannya juga kurang sebenarnya, tapi Tuhan tunjukkan. Jadi saya sejak itu rosario itu jadi bukan sekedar rosario, tapi itu benar kalau kita sudah rutin doa atau apa itu nggak ada yang kebetulan buat Tuhan, menurut saya begitu. Terima kasih sharing singkat. Terima kasih. Benar kan? Kalau kita berdoa pasti Tuhan dengerin. Ayo silakan maju. Shalom teman-teman semua. Saya ingin men-sharingkan bukan sedikit kebaikan Tuhan terhadap perjalanan hidup saya. Ini sedikit gemeter ya, maaf, baru pertama nih. Jadi ini kejadian udah agak lama, cuman saya ingat Tuhan Yesus. Jadi itu selalu bilang, kok kebaikan Tuhan Yesus tuh gak pernah di-sharingkan sama saya. Padahal banyak sekali perbuatan yang Tuhan Yesus berikan kebaikannya untuk saya. Salah satu kejadian itu seperti yang pernah Bu Siska sharingkan di PD sebelumnya. Saya juga mengalami seperti itu. Jadi pada suatu hari itu saya tuh sibuk sekali, lagi sibuk. Tapi sangat terburu-buru ya, kegiatan terburu-buru. Saya masuk ke toilet ya, toilet rumah saya. Dan waktu saya masuk ke kamar mandi kering, padahal dalam hati saya udah ada bisikan sabar Iin, sabar gitu, sabar. Tapi saya nggak mendengarkan semua itu. Saya cuman terburu-buru, langsung masuk ke kamar mandi, terus ke kamar mandi kering, lalu ada yang ketinggalan di kamar mandi basah, saya masuk ke kamar mandi basah. Pada saat masuk itu saya kepleset. Pada saat kepleset itu saya tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, nggak bisa menjerit Tuhan Yesus segala macam, enggak.
Cuman pada saat kepleset saya cuman gini, ada satu titik di mana saya tuh berhenti, nggak terjatuh di situ. Pada saat saya kepleset, bukan pada saat saya maksudnya nggak kepleset, nggak terjatuh, saya cuman bilang Tuhan Yesus terima kasih. Dan saya teringat setiap pagi saya itu berdoa cuman minta sama Tuhan Yesus kirimkan malaikat pelindung yang akan melindungi saya untuk pada hari ini, untuk hari ini. Itu salah satu kejadiannya yang pertama. Yang kedua, setiap Imlek saya itu selalu pergi ke Besan di Malang dan kebetulan sekalian jalan-jalan ke Bromo dengan anak karena kebetulan mantu kan orang Malang, suami juga orang Malang. Jadi kita ke Malang sekalian jalan-jalan ke Bromo. Nah, karena sibuknya orang tua, jadi anak saya dan mantu saya sangat sibuk. Jadi semua keperluan cucu saya yang ngatur, saya yang beliin. Dari mulai long john, mulai baju dingin segala macam. Saya yang nyiapin. Sampai pada hari H-nya sebelum berangkat, saya sebetulnya sudah nyiapin korset untuk saya. Karena saya itu 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, saya itu kepleset. Pada saat memadamin api di rumah, kepleset. Pada saat kepleset kejadian itu, saya itu tidak merasakan apa-apa. Efek dari kepleset itu setahun kemudian, pada saat pemilu presiden itu saya tuh nggak bisa bangun, akhirnya dibawa ke Pineng. Dan ternyata ada lumbal-lumbal di punggung di lumbal 1-2 itu yang penyet. Penyet tuh jadi kayak gepeng gitu karena terjatuh. Akhirnya dia efeknya ada syaraf yang kejepit di punggung saya. Nah itu saya akhirnya nggak bisa bangun. Akhirnya saya terapi dan lain-lain, terapi berenang lumayan membaik. Sampai akhirnya saya ke Bromo pas Sincia kemarin. Saya tertinggal itu korset. Cuman saya ingetnya itu pas waktu di airport. Tertinggal, saya nggak pakai korset. Saya ingat, cuman saya nggak mau merusak suasana liburan. Akhirnya saya diam aja. Pada saat di Bromo, naik ke Bromo saya masih kuat. Terus anak-anak bilang kita akan naik jeep ke Bromo Hills. Bromo Hills tuh naik jeep, saya nggak tahu area medannya seperti apa. Ternyata pada saat naik jeep itu medannya sangat berat. Itu kita melewati kayak padang-padang, ada batu-batu dan lumpur-lumpur. Jadi si mobil jeep yang saya kendarai, yang saya tumpangi itu saya kan duduk berhadap-hadapan kan. Itu meloncat-loncat. Itu saya cuman waktu itu saya cuman berharap, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya berharap pada Engkau. Engkau akan melindungi saya, penyakit saya, menyertai saya. Itu saya udah ngeringkuk aja di mobil, saya nggak bilang sama suami, anak kalau saya nggak bawa korset. Yang saya bawa itu cuman bantal untuk ngeganjel pinggang saya gitu. Pada saat turun di Bromo Hills, saya sempat kaget. Saya turun kok nggak kerasa sakit apa-apa gitu loh. Benar-benar itu saya bisa naik tangga juga ke atas, saya lihat pemandangan dari atas sangat bagus. Waktu itu saya masih nggak ngomong apa-apa gitu sama suami. Saya kan mesti balik lagi, pulang lagi ke lokasi. Pada saat pulang sama gejlok gitu. Tapi sampai turun itu luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi pada saat kita percaya dan berharap padanya. Itu aja sedikit sharing dari saya. Terima kasih Bu Iin. Ya, kesaksian teman-teman pasti akan memberi kekuatan bagi kita dan kita semakin diteguhkan ya, semakin percaya sama Tuhan. Nah, saya
sedikit ada kesaksian dulu ya. Melanjutkan yang minggu lalu kesaksian saya. Karena berhubungan dengan tema pada hari ini, jadi kita mau belajar hidup benar supaya kita dapat menjadi pendoa bagi keluarga kita, bagi teman-teman, saudara dan banyak orang. Jadi kejadiannya di rumah itu ada sesuatu yang aneh. Jadi di rumah saya ada 4 kamar tidur, di bawah 1, di atas 3. Dan di bawah itu di tembok itu kamar anak saya yang paling besar, itu suka keluar cairan dari temboknya, banyak sekali ya keluar cairan. Cairannya agak kental dikit dan itu nggak hilang karena agak kental, jadi tetap menempel di situ seperti jatuh-jatuh gitu ya. Dan di atas kamar yang salah satu anak saya yang paling kecil juga begitu, jadi 2 kamar, jadi keluar cairan seperti itu. Kita cuman pikir ini mungkin anak-anak kali ya, minuman manis gitu tumpah atau apa gitu kan. Ditanya kan nggak ada yang bilang enggak gitu kan. Ya udah, saya juga nggak pikir macem-macem, cuma suruh pembantu bersihin, ada lagi, dibersihin ada lagi. Sampai saya bingung, ini kenapa ya? Kok bisa kayak begini gitu. Dan pembantu saya bilang itu cairannya agak kental dan waktu dilap tuh kayak bau manis gitu. Saya pikir udahlah, kita nggak bisa maksa anak ngaku. Dia bilang kan enggak. Saya pikir cuman ya pasti minuman lah, habis apa lagi gitu. Tapi pada saat anak saya, kan anak saya yang 1 sudah menikah, yang besar, yang 2 pada saat itu anak saya pergi ke luar negeri karena sekolah. Jadi di rumah nggak ada anak-anak. Dan cairan itu keluar lagi. Saya bingung apa ya? Kalau dulu saya pikir mungkin anak-anak. Lalu saya suruh lap lagi, ada lagi terus-terusan. Sampai akhirnya waktu itu sampai keluar banyak banget, sampai turun ke bawah. Akhirnya suami saya yang bilang, kamu coba deh percikin itu pakai air suci, kamu doain, dia bilang gitu. Saya baru kepikir, oh iya ya, apa ada sesuatu. Kalau sesuatu yang di luar nalar kita kan paling kita bisa lakukan itu cuma pakai doa ya, nggak bisa pakai apa-apa. Karena yang bawah pun udah dipasang wallpaper, masih keluar juga. Akhirnya ya udahlah, yuk bantu saya doa juga. Akhirnya saya percikin, saya doa, dan sampai saat ini udah nggak keluar lagi. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Dan saya percaya kalau kita katakan doa kita dengan iman dan penuh percaya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita mau tanggapi kesaksian teman-teman kita juga. Kita mau katakan bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita di dalam keadaan apapun. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil
mengubah segala sesuatu? Amin. Karena Tuhan Yesus baik, apapun yang kita doakan Tuhan dengar. Mari kita mau katakan bahwa Tuhan kita Yesus baik. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat tangan jempolnya, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan bahwa Tuhan Yesus kebaikannya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Dan kita semakin mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau puji-puji Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang kuat, perkasa, ajaib, luar biasa di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Kami menyatakan dengan hati kami Tuhan, suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau menyatakan Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menaklukkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk selamanya. Kita mau semakin meriah memuji nama Tuhannya. Kita mau tepuk tangan, tangan kita di atas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kita mau nyanyi semua. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah
kasih Tuhan. Engkau sungguh-sungguh menyertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau memberikan sukacita bagi kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau datang Tuhan. Kami mau bersimpuh di kaki-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan syukur kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Hidup kami adalah penyembahan-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami yang mau kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah pencipta kami. Engkau yang membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami mau datang Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
terima kasih atas lawatan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Dan kasih kuasa-Mu sungguh nyata Tuhan. Dan kami percaya setiap kesaksian yang boleh kami dengarkan, setiap pewartaan yang boleh kami dengarkan Tuhan, semakin meneguhkan bahwa kasih dan kuasa-Mu sungguh nyata terjadi dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Datanglah Tuhan ke dalam hati kami. Penuhi hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu sungguh bekerja di dalam kami. Agar kami dapat menjadi pendoa bagi keluarga kami Tuhan. Bagi saudara, teman-teman dan semua orang yang membutuhkan doa kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberi kuasa bagi setiap kami. Sehingga apapun yang kami doakan dengan penuh iman dan percaya dapat mengubahkan segala sesuatu yang sulit sekalipun. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Novi Hamdan yang Engkau kirimkan ke tempat ini. Urapi ya Tuhan. Dan biarlah hanya firman-Mu yang sungguh-sungguh keluar dari mulutnya. Dan setiap perkataannya semakin meneguhkan kami. Dan kami percaya akan memberkati kami, setiap kami yang hadir tanpa kecuali Tuhan, sehingga kami dapat merasakan damai dan sukacita. Dan kami juga dapat menjadi pembawa damai dan sukacita bagi keluarga dan semua orang yang boleh kami temui Tuhan. Tuhan, inilah hati kami. Kami mengosongkan hati kami agar Kau penuhi dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Bu Novi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ini kali keduanya saya datang ke tempat ini untuk membawakan pewartaan di Kelapa Gading. Terima kasih untuk Ibu Herlina dan teman-teman yang sudah mengundang. Dan bukan kebetulan kalau sampai Bu Herlina mengundang, pasti ada rencana Tuhan yang baik untuk hidup kita. Amin? Amin. Saya dikasih tema peranan para pendoa dan pemuka agama. Lalu saya mengambil judul Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, kalau bicara peranan para pendoa dan pemuka agama, artinya posisi kita itu sudah lebih dari mereka yang tidak mengerti. Benar ya? Ya, sudah dikit banyak memahami, ya. Memahami dari teman-teman atau dari orang lain yang belum mengerti, ya. Baik Bapak Ibu, dan firman-Nya hari ini saya ambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 7. Sebelum 17 sampai dengan 17. Sebelum kita masuk, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau buka hati kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapi kami, urapiku dengan minyak kudus-Mu, penuhi kami Tuhan.
kerinduan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan yang menuntun hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini adalah terang kami Tuhan, untuk kami melihat Engkau Tuhan, menuntun hidup kami Tuhan. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak-Mu, minyak kudus-Mu, dengan minyak-Mu, minyak kudus-Mu. Kami buka hati kami seluas-luasnya, biarlah Roh Kudus turun di dalam hidup kami, pikiran kami, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita mau buka, kita mau baca Yohanes 21, 15 sampai dengan 17. Ini bicara apa nih? Tentang Petrus, ya. Mari kita baca yang pertama, kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, firman hari ini bicara tentang Yesus memberikan visi, memberikan tugas kepada rasulnya yang bernama Petrus, ya. Nah, berapa kali Yesus menyampaikan tugas ini kepada Petrus? 3 kali, ya. Pertama, enggak cukup Yesus memberikan tugasnya, menyampaikan tugasnya. Tuhan Yesus enggak puas. Tuhan Yesus berkata lagi kepada Simon, kepada Petrus. Kemudian Petrus sudah menjawab, tapi Yesus belum puas. Yesus tanya lagi yang ketiga kali. "Simon, gembalakanlah domba-dombaku." Tapi Petrus pun tetap menjawab. Akhirnya Yesus bertanya sampai 3 kali. Apa maksudnya? Biasanya sesuatu itu kalau disampaikan lebih dari sekali, ini sesuatu penegasan. Ini sesuatu hal yang harus kamu lakukan. Tidak bisa tidak. Ya. Kalau kita kadang-kadang nyampein ke anak kita nih, anak kita bandel. Kita bilang, jangan main game lagi ya, sekali. Masih main game. Jangan main game lagi ya, 2 kali. Mama bilang jangan main game lagi ya, ketiga kali. Sering gak begitu ibu-ibu? Sering? Sama anaknya langsung kabur kalau udah ketiga kali ya. Tapi ini Yesus sampaikan ketiga kali sebagai penegasan. Ya, karena kenapa?
Kalau baca kitab aslinya, Yesus menyampaikan pertama disampaikan. Boleh yang pertama? Yang ayat 15. Nah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bahasa mengasihi di sini Yesus menyampaikannya adalah kasih dalam bentuk filio. Ada bentuk 3 kasih, eros, agape, filio. Jadi yang pertama ini Yesus menyampaikan agape. Jadi apakah engkau mengasihi aku seperti Tuhan mengasihi kita manusia? Ya, Petrus bilang, aku mengasihi. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kalinya dikatakan lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi seperti aku? Tuhan mengasihi kamu, kasih yang filio, tanpa batas. Petrus kembali menjawab. Dan ketiga kali dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus sebenarnya, Tuhan, aku mengasihi engkau, kasih dengan kasih bukan dengan kasih agape, tapi kasih filio. Jadi kasih agape itu kasih Allah kepada kita tanpa batas. Kasih filio itu kasih kita yang kepada sesama, yang tidak minta imbalan, kasih yang kepada anak, kepada pasangan, ya. Kalau kasih eros itu kasih yang ada nafsu, ya. Nah, ini terakhir Petrus menyampaikan bahwa dia hanya bisa memberikan kasih filio, kasih manusia kepada Tuhan yang dengan keterbatasan, yang dengan ketidaksempurnaan. Tapi Tuhan tetap berkata, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku Petrus. Saya mau masuk dalam kisah Petrus biar lebih jelas lagi teman-teman sekalian. Kita mau lihat bagaimana kisah Petrus. Mungkin banyak dari teman-teman sudah ingat, oh perjalanan hidup Petrus ini seperti ini. Perjalanan hidup Petrus ini ada hal yang gak enaknya. Yuk kita belajar dulu dari kisah perjalanan Petrus, hidup Petrus. Pertama adalah perjalanan hidup Petrus di mana Yesus memanggil Petrus. Ada di dalam Matius 4 ayat 18. Tentang kisah perikopnya judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Yang pertama dipanggil adalah Petrus dan Andreas. Mereka bersaudara. Petrus lebih dulu dipanggil. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini sama seperti kisah Petrus. Hidup kita pun sama seperti perjalanan hidup Petrus. Memulai Allah memanggil kita untuk datang kepada Dia, untuk menjadi anaknya. Kalau sampai Bapak Ibu ada di tempat ini hari ini, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan yang memanggil untuk datang ke tempat sini. Apapun motivasi kita untuk datang ke tempat ini, satu hal, Tuhan memanggil Bapak Ibu untuk datang ke tempat sini berkumpul mendengarkan firman-Nya. Yesus memanggil Petrus untuk menjadi murid-Nya. Kemudian yang kedua, setelah beberapa waktu Petrus dipanggil Yesus dan mengikuti Yesus bersama teman-temannya lain, ada pernyataan Yesus kepada Petrus, yaitu di dalam Matius 16 ayat 18, pengakuan Petrus. Bahwa Yesus menyampaikan kepada Petrus bahwa Petrus, engkau akan jadi batu karang, kerajaan yang tidak tergoyahkan. Engkau akan jadi batu karang untuk penerus-penerus,
buat umat-umatku. Sampai hari ini sungguh-sungguh Petrus menurunkan batu karang, menjadi batu karang buat kita semua. Ya, kita tahu siapa saat ini batu karang kita pengganti Petrus? Paus Leo. Ya, semuanya menyimak karena siapa tahu ada yang masih ngomong Fransiskus. Sampai hari ini penerus Petrus tetap batu karang itu tetap ada di dunia memimpin kita semua. Ya. Selanjutnya perjalanan hidup Petrus adalah Petrus jatuh di dalam dosa, penyangkalan Yesus. Kita tahu berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. Bukankah hidup kita juga kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa? Enggak mulus-mulus. Siapa yang di sini hidupnya mulus? Mulus seperti mukanya artis Korea kinclong itu mulus. Ya, setiap hidup kita ada proses Tuhan, benar? Nggak tahu di posisi kapan, di posisi mana, tiba-tiba kita jatuh di dalam dosa. Tiba-tiba kita tanpa kita sadari, kelihatannya kita heroik, kelihatannya kita benar. Tapi ternyata itu kesombongan kita. Tuhan mau bentuk kita jatuh. Banyak hal di dalam hidup ini kita nggak pernah tahu. Mungkin Tuhan bawa kita untuk kita jatuh, untuk mengalami proses itu. Mungkin dalam penyakit, sakit yang kita derita, mungkin juga anak, mungkin juga pasangan, materi, membawa kita, ini pilihan. Ketika kita dibawa jatuh, pilihan kita untuk bangkit atau kita tetap terpuruk. Kita tahu ada 2 contoh, Petrus dan Yudas. 1 Petrus yang ini yang akan kita bicarakan. Petrus ketika dia menyangkal Tuhan, ketika dia melakukan dosa, dia kembali datang ke Tuhan dengan penuh penyesalan. Dia datang dengan bertobat. Satu lagi adalah Yudas. Ketika dia tahu dia salah, dia berdosa, dia tidak datang ke Yudas. Dia tetap mengasihi dirinya sendiri. Dia tetap tidak datang kembali kepada Tuhan. Ya. Poin kedua, poin pertobatan Petrus kita bisa baca di dalam Matius 26 sampai dengan 75. Bagaimana Petrus menyesali penyangkalan dia dan menangis sedih. Lalu setelah Petrus menyangkal Yesus, terjadi pemulihan. Yesus memberikan pemulihan, yaitu di dalam Yohanes 21, 15 sampai dengan 17 yang tadi kita baca. Dan terakhir, perjalanan hidup Petrus, Tuhan Yesus memberikan visi untuk Petrus, yaitu di Kisah 10. Visinya adalah bagaimana Petrus dibawa ke bangsa-bangsa untuk pelayanannya. Ya, Bapak Ibu, ini ada satu gambar yang menggambarkan bagaimana Petrus, hatinya Petrus yang dia tahu ketidaksempurnaannya, kelemahannya ketika Tuhan Yesus menawarkan gembalakanlah domba-dombaku. Dia tahu Tuhan, aku ini manusia gak sempurna, cuman Engkau yang bisa menolong aku Tuhan. Ya, kasih-Mu lah yang bisa menolong aku. Ya, gambar ini digambar oleh seorang pelukis namanya Michelangelo. Boleh? Nah, ini ada maknanya. Ketika Michelangelo membuat lukisan ini dibuat tangannya satu, ini kita lihat ini adalah gambaran dari lukisannya Tuhan. Tangannya dengan kuat kuasa dia mau nyamperin ini Adam.
Kalau kita cek di Google, ini kisah lukisan tentang Adam dan Tuhan. Tangan Tuhan tidak bisa mencapai, tapi Tuhan ingin sekali menggapai anak-anaknya. Tuhan ingin sekali menggapai kita. Ya, ini gambaran jawaban dari Petrus ketika disampaikan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah siapa pemuka agama dan pendoa atau jadi saksi Kristus saat ini? Kalau tadi kita tahu Rasul Petrus menjadi pemuka dan pendoa buat kita. Pertanyaannya hari ini, saat ini, siapa yang menjadi pemuka, pendoa, dan saksi Kristus hari ini? Kita semua. Kita yang ada di tempat ini. Kita anak-anaknya yang percaya. Yuk kita tepuk sebelah kita, ngomong, kita ini saksi-saksi Kristus loh. Kita ini pemuka agama dan pendoa loh. Ya. Hari ini kita semua adalah sebagai pendoa. Seperti tadi kesaksiannya Ibu Foni, ya, bilang kita harus jadi pendoa di dalam keluarganya. Dia lakukan itu. Kita semua dituntut untuk jadi pendoa. Next. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita menjadi saksi-saksi Kristus, ketika kita menjadi pemuka agama, ketika kita menjadi pendoa, kita melakukan ini. Amanah, salah satu amanah agung Tuhan Yesus buat kita. Kalau sampai Yesus memberikan amanah atau wasiatnya kepada kita, kira-kira kita mau nggak melakukannya? Mau nggak? Mau nggak? Mau, ya. Kalau saya kasih contoh yang mudah, kalau orang tua kita meninggal, bulan Januari lalu mama saya dipanggil Tuhan, ya. Ada pesannya, ada wasiatnya yang dia sampaikan. Dia bilang rukun-rukun ya, Koko, Cici, semua saling jaga ya. Mama udah tua, gak punya apa-apa yang bisa diwariskan. Tapi bagi saya itu wasiatnya. Anak, mama punya 6 anak, 5 anak cewek, 1 anak cowok. Pesan dia, wasiat dia adalah, kalau mama gak ada, mama pulang ke rumah Tuhan. Rukun-rukun, saling jaga. Cici saya paling gede gak menikah, sekarang umurnya 60. Kamu yang berkeluarga, yang punya penghasilan lebih, tolong kamu bantu cici kamu. Bagi saya itu adalah wasiat mama saya. Gak perlu wasiat itu pembagian harta. Dia wasiatkan untuk hidup rukun buat anak-anaknya yang dia tinggalkan. Saya mau gak melakukannya? Saya mau dengan segenap hati. Saya lihat cici saya dalam kesusahan, saya mau menolong dia. Apalagi ini wasiatnya siapa? Yesus. Wasiatnya Yesus buat kita. Buat kita semua di sini, Tuhan minta wasiatnya untuk menjadi saksinya dia. Supaya apa? Supaya banyak orang melihat di dalam hidup Bapak Ibu sekalian bahwa benar Bapak Ibu ada Kristus di dalam hidup Bapak Ibu. Ada Kristus di dalam diri Cifoni. Ada Kristus di dalam diri Ci Herlina. Ada Kristus di dalam diri kita, setiap kita di sini.
Dan ketika orang melihat ada Kristus di dalam diri kita, mereka punya keinginan, oh gila, ada Kristus, dia penuh sukacita, dia penuh belas kasih. Kok bisa begitu ya? Oh karena Tuhan Yesus, aku mau jadi seperti itu. Akhirnya dia mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya dia mau nerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Akhirnya dia mau baptis. Ya, itulah kenapa kita harus jadi saksi-saksi Kristus. Jadi pemuka-pemuka agama. Jadi pendoa-pendoa. Buat siapa? Buat keluarga. Buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlambat enggak Nov? Kalau aku sudah seumur ini? Enggak terlambat. Mama saya dipanggil Tuhan umur 81 tahun. 6 bulan sebelum dia meninggal, dia bilang sama cici saya, Mama capek, Mama pengen pulang aja ke rumah Tuhan. Cici saya bilang, Mah kalau Mama pengen pulang ke rumah Tuhan, jangan minta sama saya, minta sama Tuhan Yesus. Gimana caranya Mama mau pulang? Mama berdoa, Mama bilang, Tuhan aku sudah gak kuat, aku sudah capek. Aku pengen pulang ke rumah-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan dalam kepulanganku, Engkau berikan aku sukacita, damai sejahtera, anak-anak. Ya Mama berdoa keinginan Mama kalau Mama pulang ke rumah Tuhan Yesus, apa yang Mama pengen tinggalkan buat kita semua. Oh iya deh, kata Mama saya, iya deh Mama mau. Nanti Mama berdoa seperti itu. Mama saya itu 5 tahun cuci darah. Jadi akhir-akhir hidupnya itu dia cuci darahnya udah agak susah karena jantungnya udah gak memompa dengan baik. Terus dia bilang lagi sama cici saya, satu, Mama tuh pengen dipanggil Tuhan, kalau bisa Mama tuh pas tidur. Pengen gak kita semua? Pengen gak? Panggil Tuhan gak ada sakit, gak sakit ngerasain sakit, gak takut, gak ini tidur tiba-tiba Tuhan menggandeng kita. Wah, pengen kan? Dia bilang ke cici saya bilang lagi, Ma saya kan gak bisa penuhin keinginan Mama mintalah datanglah berdoa sama Tuhan. Iya deh kata dia. 6 bulan sebelum dia panggil, dia mulai mendaraskan doa seperti yang diajarkan oleh cici saya. Dia berdoa. 1 hari sebelum Mama saya pulang, malam-malam saya kumpul. Kita sudah tahu fisik Mama melemah, jadi saya tinggal di Alam Sutra, Mama saya tinggal di Taman Ratu. Jadi saya setiap hari datang untuk nengok Mama saya. 1 hari sebelum Mama saya pulang, malam-malam saya mau nginep, saya pengen nginep, tapi Mama saya bilang jangan, urusin suami lu. Dalam kondisi sadar dia, urusin suami tuh, anak-anak, urusin. Biasa orang tua begitu ya, udah gak usah, mama baik-baik aja. Nah, pagi-pagi cici saya cerita ketika dia dipanggil Tuhan, pagi-pagi jam 6 dia makan, disuapin karena pagi biasanya langsung makan. Dia bilang udah cukup makan, Mama mau istirahat kata dia. Biasa kalau udah makan biasa dia istirahat karena bangunnya kan suka gak bisa tidur, dia bangunnya pagi. Mau istirahat dia bilang. Adik saya yang paling kecil, Dede saya biasa panggil, si Dede bilang, cici saya bilang, Dek lu makan Dek, lu makan dulu, makan pagi. Cici semalam nemenin si Mama gak bisa tidur, Cici mau tidur sebentar. Ya udah, gue makan deh Ci, keluar. Sekitar jam 8 adik saya keluar makan pagi. Setengah jam dia masuk ke kamar. Mama saya tergeletak tidur. Dipanggil-panggil terus karena biasanya ngorok kan. Dipanggil-panggil, Ma, gak ada suara. Benar-benar Mama saya tertidur waktu dipanggil Tuhan. Doanya Tuhan dengar. Doa keinginan hatinya dengar. Gak ada dia tarikan nafas yang seperti gak ada. Dia tidur
dia posisinya semuanya tuh benar-benar tidur. Tuhan jawab kerinduan dia. Dengan kondisi begitu pun dia menjadi saksi Kristus. Dengan kondisi apapun Tuhan panggil kita, kita bisa jadi saksi Kristus. Mama saya dalam keadaan sakit, dia jadi saksi Kristus. Bagaimana dia di usianya yang terakhir 6 bulan sebelum Tuhan panggil, dia bisa datang ke Tuhan berdoa. Itu juga jadi kerinduan saya melihat dia seperti itu. Tuhan, saya juga punya kerinduan kalau Tuhan panggil dalam kondisi tidur. Ya, Petrus pun dia awalnya hanya jadi penjala. Tapi Tuhan panggil dia untuk jadi batu karang, untuk jadi saksi Kristus. Hanya penjala, nelayan, dia bisa jadi saksi Kristus. Bapak Ibu di tempat ini, siapapun kita, apapun kondisi kita, apapun posisi kita, berapapun usia kita, bisa gak jadi saksi Kristus? Bisa, udah tua pakai tongkat pun bisa gak jadi saksi Kristus? Bisa, gak tunggu waktu, udah tua, gue mau hidup seperti dulu gue gak bisa seenaknya, sekarang gue tua mau seenaknya, mau ini mau itu. Jangan Bapak Ibu, jadilah saksi Kristus, jadilah pendoa, jadilah pemuka agama. Ya, itu kesaksian mama saya yang mungkin bisa menguatkan kita. Next. Nah, ada 3 poin ketika kita mau menjadi saksi Kristus. Bagaimana nih caranya? Bagaimana langkahnya supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang tangguh? Jadi saksi Kristus yang bukan abal-abal. Sekarang banyak gak yang palsu-palsu? Banyak gak? Banyak. Kita mau jadi saksi Kristus yang kuat, teguh, tangguh. Apapun yang ada di depan kita. Poin pertama adalah firman Tuhan. Ketika kita mau menjadi saksi Kristus, kita harus punya relasi yang kuat dengan siapa? Tuhan. Relasi yang erat dengan Tuhan. Caranya punya relasi yang erat dengan Tuhan adalah baca firman Tuhan. Katanya mau dengar suara Tuhan. Siapa di sini punya kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan? Siapa ketika melangkah aku mau dengar suara Tuhan? Suara Tuhan ada di firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman dan bersama-sama dengan firman. Allah, kalau mau ketemu Allah, ketemulah, bacalah firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah arah hidup kita, kompas hidup kita. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa mengalihkan hidup kita. Hal kecil aja deh, kalau kita gak berpegang dengan firman Tuhan, hal kecil apa? Apa kata orang? Apa kata orang itu bisa jadi acuan hidup kita loh. Contohnya apa? Orang bilang, kalau lu mau, ya saya memberikan contoh bahwa kalau kita ngerti firman, kalau kita bergaul erat sama firman, ketika ada hal yang membelokkan kita, itu kita langsung tahu. Contohnya, kalau anak saya kebetulan umurnya sudah cukup dewasa, 27 tahun, 26 tahun, 25 tahun, anak saya 3. Ya. Jadi mulai orang ngomong, udah punya pasangan lum, udah punya pasangan lum. Bapak Ibu,
kalau dengar omongan orang, mereka bilang, kalau mau punya pasangan, cari yang sekolahnya hebat, pinter, bener gak? Cari yang sekolahnya sukses, cari yang duitnya mapan, bener gak? Bener, ya. Tapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, carilah pasangan yang sepadan. Sepadan apa? Sepadan imannya, sepadan pengenalan akan Tuhannya, sepadan akan cinta Tuhannya. Itu yang Tuhan minta di dalam firman Tuhan. Kalau kata orang adalah cari yang sukses, apa kata dunia? Bergaul erat sama firman Tuhan, itu adalah modal kita di dalam hidup ini. Menjadi kompas kita, supaya kita enggak salah arah. Dikatakan, dibilangkan untuk apa? Pertama mengajar, kemudian menyatakan kesalahan. Aku tuh bawaannya kalau ketemu iparku tuh kayaknya mau marah terus nih, emosi nih. Ya kan? Itu kan kesalahan. Harusnya mengasihi, mengajar kesalahan. Menyatakan kesalahan. Terus untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Terus untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, supaya kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Yuk, biar nggak ngantuk, kita sama-sama deh baca firman ini supaya kita ingat terus nih, ya. 3, 2, 1. Segala tulisan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita ini semua kepunyaan Allah. Poin pertama adalah menjadi saksi Kristus, kita harus bergaul erat dengan firman Tuhan. Karena disitulah Allah menyampaikan isi hatinya. Ketika kita sudah bergaul dengan firman erat, otomatis doa kita pun sama Tuhan itu doa yang enak. Doa yang benar-benar Tuhan dengar. Ya, bukan minta, tapi ada doa yang memang Tuhan kasih kita tugas, visi seperti Petrus tadi. Tuhan udah tahu, ngerti. Oh, dia udah tahu nih isi hatiku. Aku kasih visi, tugas jelas supaya enak. Ya, poin pertama firman Tuhan. Poin kedua, kita menjadi saksi Kristus. Apa yang diperlukan nih? Poin kedua adalah ketaatan. Kalau kita sudah baca firman Tuhan, kalau kita sudah apal firman Tuhannya sampai ngelotok, kita nggak taat melakukannya, zong nggak itu, prank nggak itu? Kata Tuhan, lah kamu ngeprank aku, kamu ngezong aku, tahu prank nggak Bapak Ibu? Bohongin ya, ya kamu bohongin aku, kamu sudah baca firman, tapi kok kamu nggak taat melakukan? Bener apa bener? Bener nggak? Jangan stop di situ baca. Ketaatan. Ketaatan mendengarkan suara Roh Kudus. Saya percaya ketika Bapak Ibu sudah baca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di hati kita, di bait Allah, di hidup kita. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita melakukan, tapi itu nggak seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus bicara nih di dalam hati. Nak, taat nak, lakukan kehendak Bapa di surga. Benar nggak? Ketaatan itu sangat perlu buat hidup kita. Kalau kita nggak taat, akhirnya pun kita lari dari Tuhan. Kalau kita nggak taat, hidup kita pun seenak-enaknya bukan jadi berkat buat orang lain, tapi jadi batu sandungan buat orang lain. Ketaatan kita
dibutuhkan sampai kita Tuhan panggil ke rumah Bapa. Taat sampai mati. Saya kalau doa atau saya kalau ngomong sendiri, Tuhan aku mau ikut Tuhan sampai aku pulang ke rumah Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Tuhan pegang aku, bekap aku supaya aku jangan lari dari Tuhan. Ya, ada firman Tuhan yang bilang bahwa kita ini semua adalah anak-anaknya, ini adalah budak-budak Kristus. Tahanan-tahanan Kristus yang mau melakukan kehendaknya. Ya kalau saya pas lagi doa atau lagi sendiri atau tiba-tiba teringat Tuhan pegang aku Tuhan, jangan biarin aku lari, jangan biarin aku keluar dari jalurmu, keluar dari mapmu Tuhan. Ingat selalu ketaatan. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi ini sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita bukan kita lagi, ini daging kita. Isinya bukan daging kita lagi, bukan keinginan-keinginan duniawi lagi, tapi keinginan-keinginan semata-mata untuk Tuhan. Poin yang kedua adalah ketaatan. Poin yang ketiga apa nih ketika kita mau menjadi saksi Kristus? Poin yang ketiga adalah kita punya kasih. Kita punya kasih yang besar. Allah begitu mencintai kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dibutuhkan kasih yang besar ketika kita mau menjadi saksi Kristus. Ngelihat orang yang susah, kasih kita mulai keluar. Kasih seperti Yesus yang sudah mengasihi kita. Ada satu cerita. Ceritanya itu bicara begini, ada satu orang bilang, Tuhan itu kan maha tahu. Dia kan ciptain kita nih manusia-manusia nih, ciptain Bapak Ibu, ciptain saya begitu banyak. Ya. Terus harusnya dia tahu dong kalau kita berbuat dosa, berbuat salah. Harusnya dia tahu dong kita harusnya berbuat salah, berbuat dosa. Ya. Bapak Ibu, jawaban dari seorang temannya bertanya kepada ibu-ibu. Si ibu itu menjawab, kamu tahu nggak kalau kamu ngelahirin anak, punya anak, satu waktu anak kamu akan berbuat salah, tahu nggak? Tahu nggak Bapak Ibu? Saya punya 3 anak, satu waktu anak-anak saya bisa berbuat salah nggak? Bisa berbuat dosa nggak? Berbuat salah, tapi kasih saya kurang gak ketika mereka berbuat salah, dosa? Kurang gak kasih saya sama anak-anak saya? Kamu sudah bikin mama kesel ya, 3 hari kamu gak boleh makan. Kasihnya gak begitu mungkin ya, kita orang tua. Tapi kita tetap kasih dia kan makan, ya kan? Tetap kita pelihara dia, tetap kita sekolahin dia. Dia berbuat salah. Begitu juga Tuhan Yesus. Tahu nggak anak-anaknya ini nih kita manusia akan berbuat dosa, salah. Tahu nggak? Tahu. Tapi karena begitu besar kasihnya buat kita, dia kasih Yesus. Dia turunin Yesus buat kita. Supaya kita tidak binasa. Bapak Ibu, saudara-saudara kalian, gak binasa ketika nanti Tuhan kita pulang ke rumah Tuhan. Gak binasa di dalam kehidupan ini juga. Supaya kita selamat. Dikatakan bahwa
Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi kita, tapi dia untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu, Ibu Foni, Ibu Koni, semuanya, Ibu Anita, semuanya. Dia datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Perlu 3 poin itu ketika kita mau menjadi saksi Kristus. Tawarannya hari ini adalah, Bapak Ibu mau menjadi saksi Kristus? Angkat tangan yang tinggi. Penuhi Bapak Ibu. Punya kerinduan 3 poin ini. Ya. Next. Ini cepat. Kenapa kita harus jadi saksi Kristus? Karena supaya banyak jiwa yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika sudah waktunya kita pulang ke rumah Tuhan, kita berkumpul di rumah Bapa. Punya kerinduan gak Bapak Ibu? Nanti pulang ke rumah Tuhan, anak-anak kita ketemunya di rumah Bapa. Bukan di tempat yang lain. Punya kerinduan gak? Pasangan kita walaupun kita suka berantem nih di dunia ya kan. Suka berantem, suka kesel. Tapi punya kerinduan gak ketika pulang ke rumah Tuhan kita berkumpul di rumah Tuhan? Punya kerinduan orang-orang yang di sekitar kita. Ya, itu makanya Bapak Ibu kita menjadi saksi Kristus mulai dari yang kecil dulu. Dari keluarga. Supaya apa? Ya keluarga kita nanti bukan cuma di dunia kita berkumpul, tapi juga di rumah Bapak kita berkumpul sama anak-anak kita. Ketemu Tuhan Yesus lagi di sana. Anak-anak kita ada semua komplit di situ. Ya, next, terakhir. Di mana kita menjadi saksi Kristus. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, Yerusalem bicara keluarga, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, Yerusalem. Kemudian Yudea. Perlu gak kita mendoakan mereka? Perlu gak mereka kita menjadi saksi mereka buat keluarga besar kita? Ipar, mertua, kakak kita, adik kita, cici kita, koko kita. Perlu gak? Perlu. Supaya kita kumpul di rumah Tuhan. Yudea. Kemudian dibilang Samaria. Samaria itu bicara orang-orang, kalau di Alkitab itu bicara Samaria itu orang-orang yang berbeda dengan orang Israel. Ya, Samaria hari ini bicara tentang orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita. Ibu Foni hari ini bertemu dengan saya, Tuhan izinkan. Supaya Ibu Foni juga, saya menjadi saksi Kristus supaya Ibu Foni juga mendapatkan berkat. Samaria. Tuhan izinkan kita bertemu. Hari ini pun kita bertemu di tempat ini. Tuhan izinkan Samaria kita. Kita jadi saksinya. Dan terakhir dikatakan sampai ke ujung bumi. Ke ujung bumi ini bicara adalah dimanapun kita berada, kita harus jadi saksi Kristus. Dimanapun, kapanpun, di pasar, di supermarket, di tempat lampu merah kita harus jadi saksi Kristus. Waktu bawa mobil pun kita harus jadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada. Next, terakhir Bapak Ibu, selamat berproses menjadi saksi Kristus. Baik sebagai pemuka agama dan pendoa dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kalau tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan apa isi hati Tuhan yang disampaikan hari ini. Mau Bapak Ibu menjadi saksi-saksi Kristus? Mari kita buka hati kita mau tundukkan kepala, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Penuhiku
Tuhan, untuk membuka hati kami Tuhan. Biar Engkau beri hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan, yang melakukan setiap kebaikan-kebaikan, melakukan kasih-Mu Tuhan, melakukan apa yang sudah Engkau lakukan Tuhan. Biarlah Engkau menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami melangkah menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah Tuhan kerinduan hati kami Tuhan. Hati seperti hati-Mu Yang penuh dengan belas kasihan. berikanku mata seperti mata-Mu, Memandang semua yang di sekelilingku. berikanku jalanmu melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencana-Mu, berikanku hati-Mu. Kami Tuhan mau hati kami diberi seperti hati-Mu Tuhan, mata kami seperti mata-Mu Tuhan. Berikanku hati Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. hati-Mu. Bukakan mata kami Tuhan, seperti mata-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami melihat kebaikan Tuhan. Berikanku mata seperti mata Tuhan di sekelilingku. Berikanku jalanmu Ini tangan kami Tuhan, tugasku, yang Kau berikan tangan seperti tangan-Mu Tuhan, melakukan tugas-tugas-Mu Tuhan. Berikanku hatimu, berikanku hatimu, berikanku Hari ini Tuhan, Kau berikan hati-hati yang baru Tuhan, buat anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan. Kau berikan hati yang punya kerinduan Tuhan, untuk keluarganya Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan, di keluarga Tuhan, di keluarga buat pasangannya Tuhan, menjadi saksi buat anak-anaknya Tuhan. Kiana mata pakata nama kata karana makarana masikara nama kata karana makata karana masikara kata karana ora nama kata karana. Pakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi saksi-Mu bagi keluarga besarnya Tuhan, bagi keluarga besarnya Tuhan, bagi kakak mereka, bagi cici mereka, bagi adik-adik mereka, bagi koko mereka Tuhan, bagi mertua mereka Tuhan. Apapun mertuanya, mertua mereka menyakiti Tuhan, tapi mereka mau menjadi saksi Kristus, memenangkan jiwa-jiwa mertua Tuhan, mertua-mertua yang ada di tempat ini Tuhan. Kiana mata papa karana makata kasikarana makata kamara sikarana nana papa kata karana. Biar Tuhan, orang-orang yang Tuhan izinkan ketemu dengan kami Tuhan, kami mau Tuhan, mereka pun Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Kami jadi saksi-saksi-Mu, pendoa-pendoa buat mereka Tuhan. Mereka boleh mengalami sukacita, mereka boleh melihat Engkau di dalam diri kami Tuhan Yesus. Kiana mata papa karana makata karana masikara lala papa kata karana mata kata karana kata.
dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan. Kiana mata papa karena nama kata karama, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, sampai kami pulang ke rumah-Mu Tuhan, sampai kami Kau panggil Tuhan, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi saksi Kristus. Horana makata karena makata kasih karala papa 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 kata karena mata karena sika tata 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 karena mata tata 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 karala papa 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 kata karena sika tata 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 karena. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-Mu telah selesai berbicara, Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk setiap doa yang telah disampaikan anak-anak-Mu yang telah ditulis Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap isi doa ini Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, setiap isi doa ini Tuhan kembali menjadi berkat setiap orang-orang yang sudah menulis. Dan mereka punya kerinduan hati-Mu Tuhan, untuk doa-doa ini pun Tuhan mengalami pembebasan, mengalami sukacita dari Engkau Tuhan. Apapun isi doa ini Tuhan, baik sakit penyakit, baik kesulitan keuangan, baik hubungan antara suami istri dan anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, pemulihan terjadi, kekuatan kuasa Tuhan turun buat setiap doa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Novi Hamdan. Firman-Nya sungguh meneguhkan kami semua. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Siapa yang merasa diberkati pada pagi hari ini boleh angkat tangannya. Dan pada saat ini kita juga mau katakan, dalam keadaan apapun, dalam keadaan kurang sekalipun, kita mau menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
kasih atas persembahannya. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Novi Hamdan. Terima kasih atas penyampaiannya. Kita harus jadi saksi Kristus. Kita mau jadi tiang doa di dalam keluarga dan untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Dan semoga untuk keluarga Bu Novi diberkati Tuhan, dan juga untuk pelayanannya semakin bertumbuh. Terima kasih Bu. Terima kasih buat Ibu Iin, Ibu Meli dan Ibu Foni atas kesaksiannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Foni Mangindaan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bu Anita, keyboard dan bagian LCD proyektor, Bu Desi, Ibu Sri, terima kasih. Bagian soundman Pak Yudi, terima kasih. Untuk para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Ibu semua. Ada sedikit pengumuman. Pada hari Kamis malam jam 7:30 yang biasanya ada PDKK, pada kali ini tanggal 29 libur karena ada kenaikan Tuhan Yesus ya. Untuk Selasa depan pada tanggal 3 Juni jam 10 ada renungan oleh Bapak Leonardi dengan tema The Servant Heart. Untuk flyer yang pada bulan depan bisa dilihat. Kalau mau difoto bisa ya. Untuk PD malam akan dimulai lagi hari Kamis tanggal 5 Juni ya, dengan tema kelimpahan dalam kekurangan yang akan dibawakan oleh Ibu Lilik Kristiawati. Pada Bapak Ibu yang pertama kali hadir dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri. Kita saling berkenalan. Ya, terima kasih ya Bu. Selasa depan datang lagi ya Bu ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus tim doa dari PDKK kami yang akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman ini, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Selasa depan, Selasa pagi ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Siska pengumumannya. Mari sebelum kita kembali ke rumah dan melanjutkan kegiatan kita berikutnya, kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, sehingga pada saat ini kami sungguh-sungguh merasakan sukacita yang baru daripada-Mu Tuhan, melalui setiap pujian, syukur, dan pewartaan yang kami boleh dengarkan melalui hamba-Mu terkasih Ibu Novi Hamdan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Novi, biarlah Engkau memberi kesehatan dan memberkati Ibu Novi dan keluarganya agar senantiasa di dalam perlindungan-Mu, dan biarlah ia semakin setia untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan, untuk membagikan berkat bagi banyak orang dan menjadi pendoa bagi semua orang yang membutuhkan doa darinya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami semua agar kami sungguh-sungguh merasakan kepenuhan atas-Mu Tuhan, sehingga kami dapat membagikan setiap damai dan sukacita yang boleh kami rasakan bagi keluarga kami di rumah Tuhan,
Dan bimbing kami juga yang akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Kiranya Kau menyertai kami dimanapun kami berada, karena kami percaya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan, sebentar kami pulang, bimbinglah kami dalam perjalanan, supaya kami sampai dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan bimbing kami Tuhan untuk selalu mau belajar, untuk bertemu dengan Engkau setiap hari melalui firman-Mu, dan semakin mau hidup benar di hadapan-Mu, agar kami sungguh-sungguh layak menjadi pendoa bagi keluarga kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau ucapkan juga terima kasih dan salam kepada Bunda Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernada, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Amasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu Selasa depan.